Marc Marquez mencetak sejarah dengan meraih kemenangan dalam debutnya bersama Ducati di MotoGP 2025. Marc Marquez, pembalap tim Ducati Lenovo, mencatat sejarah dengan meraih kemenangan dalam debutnya bersama Ducati di MotoGP 2025. Prestasi ini menjadikannya pembalap pertama yang memenangkan balapan perdananya bersama Ducati sejak Casey Stoner pada 2007. Akhir pekan di sirkuit internasional Buriram, Thailand, menjadi panggung bagi dominasi Marquez. Ia memulai dengan meraih posisi pole, mengungguli adiknya, Alex Marquez, yang membela tim Gresini Racing, dan rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Pada balapan sprint hari Sabtu, Marquez tampil impresif dengan memimpin sejak lap pertama hingga finish, diikuti oleh Alex di posisi kedua dan Bagnaia di posisi ketiga, menciptakan podium yang seluruhnya didominasi oleh Ducati. Pada balapan utama hari Minggu, Marquez kembali menunjukkan kelasnya. Setelah start yang kuat, ia memimpin balapan namun kemudian memilih untuk membiarkan Alex melewatinya guna mengelola tekanan ban dan strategi balapan. Keputusan ini menunjukkan kematangan dan pemahaman taktik yang mendalam. Menjelang akhir balapan, Marquez kembali mengambil alih posisi terdepan dan mengamankan kemenangan, sementara Alex finish di posisi kedua dan Bagnaia di posisi ketiga. Kemenangan ini disambut dengan antusiasme oleh tim Ducati Lenovo. Davide Tardozzi, manajer tim, mengungkapkan kegembiraannya atas prestasi Marquez dan menyoroti bahwa Ducati berhasil menempatkan 4 pembalapnya di posisi teratas. Tardozzi juga menekankan bahwa baik Marquez maupun Bagnaia diperlakukan setara dalam tim, mencerminkan semangat kebersamaan dan profesionalisme. Kemenangan ini memiliki makna khusus bagi Marquez, mengakhiri penantian panjang selama 93 balapan dan 1932 hari tanpa kemenangan. Terakhir kali ia meraih kemenangan adalah pada 2019. Prestasi ini mengingatkan pada kemenangan Fernando Alonso bersama Ferrari di Formula 1 pada 2010, menandai kebangkitan seorang juara setelah periode sulit. Dengan kemenangan ini, Marquez memimpin klasemen sementara MotoGP 2025 dengan perolehan 37 poin. Dominasi pembalap Spanyol juga terlihat di kelas lainnya, dengan 7 dari 9 posisi podium diisi oleh mereka, termasuk sapu bersih di Moto3 dan double podium di Moto2 dan MotoGP. Meskipun memulai musim dengan gemilang, Marquez dan tim Ducati menyadari bahwa musim masih panjang. Francesco Bagnaia, yang finish ketiga, mengakui keunggulan Marquez namun bertekad untuk memberikan perlawanan sengit sepanjang musim. Persaingan internal di tim Ducati serta ancaman dari tim lain seperti Aprilia akan menjadi tantangan tersendiri bagi Marquez dalam upayanya meraih gelar juara dunia. Marquez memulai karirnya di kejuaraan dunia pada kelas 125cc pada 2008. Ia meraih gelar juara dunia di kelas 125cc pada 2010, Moto2 pada 2012, dan 6 gelar MotoGP antara 2013 hingga 2019. Setelah 10 tahun bersama Honda, Marquez memutuskan untuk bergabung dengan Ducati pada 2024 melalui tim satelit Gresini sebelum akhirnya bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo pada 2025. Kemenangan di Thailand meningkatkan ekspektasi terhadap Marquez dan Ducati untuk sisa musim 2025. Kemampuan Marquez beradaptasi dengan cepat pada motor Ducati menunjukkan potensinya untuk kembali mendominasi kejuaraan. Namun, persaingan ketat dari pembalap lain dan tantangan teknis akan menjadi faktor penentu dalam perjalanannya meraih gelar juara dunia ke-8. Dengan momentum positif ini, Marquez dan tim Ducati Lenovo siap menghadapi seri-seri berikutnya dengan optimisme tinggi, berharap untuk terus memberikan performa terbaik dan mengukir sejarah baru di dunia MotoGP. Mau cari cara lain? Francesco Bagnaia tahu Marc Marquez sudah unggul duel psikologis jelang seri di sirkuit kekuasaan. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, menyadari misinya merebut kemenangan masih akan sulit sampai seri berikutnya di sirkuit favorit Marc Marquez. Kemenangan Marquez di MotoGP Thailand 2025 telah menghadirkan ancaman besar pada para rival, terutama rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia. Bagnaia harus puas 2 kali diasapi Marquez dalam sesi sprint dan balapan utama dengan mengecap podium 3. Murid Valentino Rossi itu memang terlihat kesulitan sepanjang akhir pekan lalu sejak latihan bebas. Bahkan pembalap yang akrab disapa Francesco Bagnaia itu harus merangkak lebih dulu dari babak kualifikasi Q1. Sama sekali tidak ada yang berhasil sepanjang hari, kata Bagnaia merujuk hasil balapan, dikutip dari Padekip. Saya kesini bukan untuk finish di podium 3, tandasnya.
Pernyataan Bagnaia mengungkapkan penyesalan dia yang gagal tampil menggigit di seri perdana. Terlebih, dia harus kalah dari rekan setim barunya, Marquez yang notabene baru debut resmi di tim pabrikan si merah Borgo Panigale. Menurut Bagnaia, kemenangan Marquez itu telah berdampak pada banyak hal, terutama dari sisi psikologis. Dia merasa bahwa sang juara dunia 8 kali itu telah unggul di dua aspek. Aspek pertama jelas soal teknis di mana Marquez dinilai telah memiliki chemistry dengan Ducati Desmosedici EP25 dengan sangat bagus. Sedangkan aspek kedua adalah keunggulan dari sisi psikologis. Marquez menyapu bersih seri perdana mulai dari pole position, menang sprint, dan menang balapan utama. Dia kini bertengger di puncak klasemen MotoGP 2025 dengan 37 poin alias menjadi penantang utama perebutan gelar juara dunia musim ini. Sementara tugas Bagnaia kian tak mudah. Selain karena dia masih harus berusaha membaca data telemetri Marquez untuk dijadikan acuan demi menganalisis kekurangannya, seri selanjutnya juga jauh lebih menguntungkan untuk Marquez. Berikutnya adalah balapan di MotoGP Argentina dan MotoGP Americas 2025. Marquez sangat familiar dengan sirkuit-sirkuit di dua seri tersebut. Di Termas de Rio Hondo, Argentina, dia pernah menang 3 kali. Sedangkan di kota, Circuit of the Americas, dia menang 7 kali dengan 6 diantaranya diraih secara beruntun. Julukan King of Kota pun menjadi salah satu julukan terkenal untuk Marquez. Tak ayal, Bagnaia kini berusaha mengubah pola pikir dan cara pendekatannya. Dia, yang biasanya kalem dan tenang, ingin menerapkan hal lebih berani. Saya mungkin harus beralih ke mode manajemen risiko, ujar Bagnaia. Persaingan dua seri di benua Amerika diprediksi masih akan didominasi Marquez. Sebab juara dunia MotoGP 2024, Jorge Martin, Aprilia, sejauh ini juga masih akan absen di sampai seri Argentina. Hasil race MotoGP Thailand 2025. Marc Marquez juara tanpa perlawanan, pimpin barisan depan. Bikin bos Ducati Gigi Dall'Igna kagum. Pada balapan MotoGP Thailand 2025 yang berlangsung di sirkuit internasional Chang, Buriram, Marc Marquez menunjukkan dominasinya dengan meraih kemenangan gemilang. Sejak awal balapan, Marquez yang mengendarai Ducati Desmosedici GP24 Hybrid langsung melesat ke posisi terdepan dan berhasil mempertahankan posisinya hingga garis finish. Pada hari Minggu, 2 Maret 2025, balapan utama MotoGP Thailand dimulai dengan Marc Marquez menempati pole position, diikuti oleh adiknya, Alex Marquez, dan Francesco Bagnaia di posisi ketiga. Saat lampu start padam, Marc Marquez langsung melesat ke depan, menunjukkan performa impresif dengan Ducati barunya. Di tikungan pertama, terjadi insiden antara Alex Marquez dan Francesco Bagnaia yang bersenggolan, namun keduanya berhasil melanjutkan balapan tanpa kendala berarti. Sejak awal hingga akhir balapan, Marc Marquez menunjukkan konsistensi dan kecepatan yang tak tertandingi. Ia berhasil menjaga jarak aman dari para pesaingnya dan menyelesaikan balapan tanpa tekanan berarti. Kemenangan ini menandai dominasinya di sirkuit Thailand dan memberikan sinyal kuat kepada para rivalnya untuk musim ini. Di belakang Marc Marquez, adiknya Alex Marquez berhasil finish di posisi kedua, mencatatkan prestasi luar biasa bagi keluarga Marquez. Francesco Bagnaia, rekan setim Marc di Ducati, melengkapi podium dengan finish di posisi ketiga. Hasil ini menunjukkan dominasi Ducati di balapan kali ini, dengan menempatkan dua pembalapnya di podium. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez memimpin klasemen sementara MotoGP 2025 dengan perolehan poin maksimal. Alex Marquez dan Francesco Bagnaia masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga dalam klasemen sementara. Hasil ini memberikan momentum positif bagi Marc Marquez dan tim Ducati untuk menghadapi seri-seri berikutnya. Kemenangan Marc Marquez tidak hanya disambut gembira oleh para penggemar, tetapi juga mendapat apresiasi tinggi dari General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. Dall'Igna mengungkapkan kekagumannya terhadap performa Marquez yang mampu beradaptasi cepat dengan motor Ducati dan langsung meraih kemenangan di awal musim. Ia menyebut bahwa Marquez memiliki mentalitas pembalap sejati yang selalu haus akan kemenangan. Dall'Igna juga menambahkan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras tim dalam mempersiapkan motor yang kompetitif. Ia berharap kolaborasi antara Marquez dan Ducati dapat terus menghasilkan prestasi gemilang sepanjang musim 2025.
Meskipun meraih kemenangan dominan di Thailand, Marc Marquez menyadari bahwa musim masih panjang dan tantangan berat menanti di seri-seri berikutnya. Ia menekankan pentingnya konsistensi dan kerja sama tim untuk mempertahankan performa terbaik. Marquez juga mengakui bahwa para pesaingnya akan terus berusaha meningkatkan performa mereka, sehingga ia dan tim harus selalu siap menghadapi segala kemungkinan. Di sisi lain, Francesco Bagnaia yang finish di posisi ketiga mengungkapkan rasa puasnya meskipun tidak berhasil meraih kemenangan. Ia bertekad untuk meningkatkan performanya di balapan berikutnya dan memberikan perlawanan lebih ketat kepada rekan setimnya, Marc Marquez. Balapan MotoGP Thailand 2025 menjadi panggung bagi Marc Marquez untuk menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pembalap terbaik di dunia. Dengan dukungan penuh dari tim Ducati dan performa impresifnya, Marquez berhasil meraih kemenangan yang mengesankan. Apresiasi dari Gigi Dall'Igna menambah semangat bagi Marquez dan tim untuk terus berprestasi di seri-seri selanjutnya. Para penggemar MotoGP tentu menantikan aksi-aksi seru berikutnya dan melihat apakah Marc Marquez dapat mempertahankan dominasinya sepanjang musim 2025. Dengan persaingan yang semakin ketat, setiap balapan akan menjadi tontonan menarik bagi pecinta balap motor di seluruh dunia. Marc Marquez, pembalap baru tim pabrikan Ducati, jadi yang tercepat di FP1 MotoGP Thailand 2025. Bos Ducati kagum, performa gemilang Desmosedici GP24 terbukti sangat handal di tangan Marc Marquez. Marc Marquez, pembalap baru tim pabrikan Ducati, menunjukkan performa luar biasa dengan mencatatkan waktu tercepat dalam sesi latihan bebas pertama, FP1, MotoGP Thailand 2025 di sirkuit internasional Chang, Buriram. Marquez mencatatkan waktu 1 menit 29,423 detik hanya dalam 5 putaran, mengungguli pesaing lainnya. Posisi kedua ditempati oleh Marco Bezzecchi dari tim Aprilia. Sementara adik Marquez, Alex Marquez, yang membela tim Gresini Racing, berada di posisi ketiga. Kepindahan Marc Marquez ke tim pabrikan Ducati untuk musim 2025 telah menjadi sorotan utama di dunia balap motor. 8 kali juara dunia ini memutuskan untuk meninggalkan Honda setelah beberapa musim yang kurang memuaskan dan bergabung dengan Ducati, tim yang mendominasi MotoGP dalam beberapa tahun terakhir. Keputusan ini dianggap sebagai langkah strategis bagi Marquez untuk kembali ke puncak performanya. Bos Ducati, Gigi Dall'Igna, mengungkapkan kekagumannya terhadap adaptasi cepat Marquez dengan Desmosedici GP24. Dall'Igna menyatakan bahwa melihat seorang juara dunia seperti Marquez mengendarai motor Ducati adalah momen yang sangat emosional dan membanggakan bagi tim. Ia juga menekankan bahwa kolaborasi antara Marquez dan rekan setimnya, Francesco Bagnaia, berjalan harmonis, menciptakan atmosfer positif dalam tim. Keputusan Ducati untuk tetap menggunakan mesin GP24 pada musim 2025 dan 2026 didukung penuh oleh Marquez. Setelah menguji motor ini di berbagai sirkuit, Marquez merasa bahwa mesin GP24 menawarkan keseimbangan dan performa yang optimal. Selain itu, dengan adanya pembekuan pengembangan mesin hingga 2026 sebelum peralihan ke 850cc pada 2027, Ducati memilih untuk mengandalkan mesin yang telah terbukti keandalannya. Sesi FP1 di Buriram ini bukanlah pertama kalinya Marquez menunjukkan dominasinya di sirkuit tersebut. Pada tes pramusim yang digelar sebelumnya di sirkuit yang sama, Marquez konsistently mencatatkan waktu tercepat, bahkan mendekati rekor lap yang ada. Hal ini menegaskan bahwa kombinasi antara keterampilan Marquez dan performa Desmosedici GP24 merupakan ancaman serius bagi para pesaing di musim ini. Sementara itu, Marco Bezzecchi dari tim Aprilia menunjukkan peningkatan signifikan dengan menempati posisi kedua di FP1. Bezzecchi, yang sebelumnya dianggap sebagai underdog, kini mulai menunjukkan potensinya sebagai penantang serius di kelas utama. Adapun Alex Marquez, yang kini membela tim Gresini Racing, berhasil mengamankan posisi ketiga, menegaskan bahwa persaingan antar saudara ini akan menjadi salah satu daya tarik utama di musim 2025. Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez di Ducati, menyatakan bahwa hubungan antara dirinya dan Marquez berjalan dengan baik. Bagnaia menekankan pentingnya kerjasama dan saling menghormati dalam tim untuk mencapai hasil maksimal. Ia juga optimis bahwa dengan kombinasi pengalaman dan keterampilan yang dimiliki oleh kedua pembalap, Ducati dapat mempertahankan dominasinya di MotoGP. Namun, musim 2025 ini tidak hanya tentang dominasi Ducati. Tim-tim lain seperti Aprilia dan KTM juga menunjukkan peningkatan performa yang signifikan.
Pedro Acosta dari KTM, misalnya, mencatatkan waktu yang kompetitif selama tes pramusim, menandakan bahwa persaingan di musim ini akan sangat ketat dan menarik untuk disaksikan. Absennya juara bertahan Jorge Martin pada awal musim ini akibat cedera juga menambah dinamika tersendiri dalam persaingan. Martin, yang mengalami kecelakaan saat latihan dan harus menjalani operasi, diperkirakan akan melewatkan setidaknya 2 seri pembuka. Kondisi ini memberikan peluang bagi pembalap lain untuk mengumpulkan poin penting di awal musim. Secara keseluruhan, performa gemilang Marc Marquez bersama Ducati di FP1 MotoGP Thailand 2025 menegaskan bahwa kombinasi antara pembalap berbakat dan motor yang andal merupakan kunci kesuksesan. Dengan dukungan penuh dari tim dan adaptasi cepat terhadap Desmosedici GP24, Marquez tampaknya siap untuk kembali mendominasi kejuaraan dunia MotoGP. Namun, dengan peningkatan performa dari tim-tim lain dan persaingan ketat di grid, musim 2025 ini diprediksi akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah MotoGP. Pedro Acosta bertingkah, pura-pura tak kenal Marc Marquez jelang race MotoGP 2025. Gelaran MotoGP 2025 semakin menarik dengan berbagai dinamika yang terjadi di dalam dan luar lintasan. Salah satu peristiwa yang menyita perhatian adalah sikap Pedro Acosta terhadap Marc Marquez. Dalam sebuah wawancara jelang race MotoGP 2025, Acosta secara mengejutkan berpura-pura tidak mengenal Marc Marquez, sebuah tindakan yang langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta balap motor. Pedro Acosta, pembalap muda bertalenta asal Spanyol, memang sedang naik daun. Dengan gaya balap agresif dan mentalitas juara, ia menjadi sorotan dalam setiap race yang diikutinya. Sikapnya yang percaya diri, bahkan terkesan sedikit angkuh, mengingatkan banyak orang pada era kejayaan Marc Marquez di awal karirnya. Perbandingan antara keduanya pun kerap muncul, mengingat Acosta telah menunjukkan performa gemilang di lintasan. Ketika ditanya tentang hubungannya dengan Marc Marquez dalam sesi wawancara sebelum race, Acosta memberikan jawaban yang mengejutkan. "Siapa? Saya tidak tahu siapa itu," ujar Acosta dengan ekspresi datar. Pernyataan ini sontak membuat media dan penggemar MotoGP terkejut. Pasalnya, Marquez adalah salah satu ikon terbesar di MotoGP dengan 8 gelar juara dunia. Tidak mungkin seorang Acosta, yang besar di dunia balap motor, benar-benar tidak mengenal Marquez. Sikap ini memicu berbagai spekulasi. Beberapa pihak menilai Acosta hanya ingin bermain psikologis dengan Marquez, mencoba mengalihkan perhatian lawannya agar tertekan. Sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk arogansi seorang pembalap muda yang merasa sudah mampu menyaingi para seniornya di lintasan. Terlepas dari itu, reaksi dari Marc Marquez sendiri cukup menarik. Dengan senyum khasnya, Marquez menanggapi dengan santai, "Ah, dia hanya anak muda yang mencoba bersenang-senang. Saya dulu juga begitu." Tentu saja, persaingan antara Acosta dan Marquez sudah mulai terasa sejak musim lalu. Dalam salah satu momen paling dramatis di MotoGP 2024, Acosta sukses menyalip Marquez dan Francesco Bagnaia dalam satu manuver brilian di sirkuit Portimao. Insiden itu semakin diperparah dengan terjadinya tabrakan antara Marquez dan Bagnaia tak lama setelahnya, membuat keduanya gagal bersaing di podium. Momen itu menjadi salah satu bukti bahwa Acosta bukanlah pembalap biasa, melainkan ancaman nyata bagi para juara dunia. Di sisi lain, Marquez sendiri sudah mengalami banyak pasang surut dalam karirnya. Setelah cedera panjang dan kesulitan beradaptasi dengan motor baru, ia kini kembali menunjukkan performa terbaiknya. Marquez dikenal sebagai pembalap yang tak gentar menghadapi tantangan apapun. Namun, munculnya Acosta sebagai pesaing baru tentu menjadi ujian tersendiri baginya. Banyak pengamat MotoGP percaya bahwa rivalitas antara Acosta dan Marquez bisa menjadi salah satu yang paling menarik dalam sejarah modern balap motor. Dengan gaya balap agresif keduanya, serta mentalitas kuat yang mereka miliki, setiap pertemuan mereka di lintasan selalu berpotensi menghasilkan aksi menegangkan. Saat ini, menjelang race MotoGP 2025, atmosfer semakin memanas. Acosta, yang baru berusia 20 tahun, tampaknya ingin mengukuhkan posisinya sebagai pembalap utama KTM dan menantang dominasi nama-nama besar seperti Marquez dan Bagnaia. Sementara itu, Marquez sendiri berusaha membuktikan bahwa dirinya masih layak disebut sebagai salah satu pembalap terbaik di era modern. Terlepas dari aksi pura-pura tidak mengenal Marquez yang dilakukan Acosta, satu hal yang pasti, persaingan antara kedua pembalap ini akan menjadi tontonan yang sangat dinantikan.
MotoGP 2025 baru saja dimulai, tetapi drama dan ketegangan sudah terasa sejak dini. Penggemar balap motor di seluruh dunia hanya bisa menunggu dan menyaksikan, apakah Acosta benar-benar mampu menggulingkan para seniornya, atau justru Marquez yang akan memberikan pelajaran berharga bagi sang bintang muda. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take. Ucapan Davide Tardozzi benar, Marc Marquez sangat puas dengan Desmosedici GP24 dibandingkan GP25. Manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, mengungkapkan bahwa Marc Marquez benar-benar lebih puas saat mengendarai Desmosedici GP24 dibandingkan GP25. Hal ini terbukti dalam tes pramusim di sirkuit Buriram, Thailand, minggu lalu, di mana Marquez tampil sebagai pembalap tercepat selama 2 hari berturut-turut. Kecepatan luar biasa yang ditunjukkan Marquez semakin menegaskan bahwa keputusan Ducati untuk tetap menggunakan GP24 adalah langkah yang tepat. Menurut Tardozzi, performa Marquez di Buriram adalah bukti nyata bahwa GP24 lebih sesuai dengan gaya balap agresifnya. Saya tidak terkejut dengan kecepatan Marc. Kami sudah memperkirakan bahwa dia akan cepat, tetapi melihat bagaimana dia langsung mendominasi dengan GP24, itu benar-benar mengesankan, ujar Tardozzi. Meskipun sudah menjadi yang tercepat di tes Buriram, Tardozzi percaya bahwa Marquez belum menunjukkan seluruh potensinya. Menurutnya, sang 8 kali juara dunia masih menyimpan strategi terbaiknya untuk benar-benar menaklukkan Desmosedici GP24. Marc adalah pembalap yang sangat cerdas. Dia tahu kapan harus menunjukkan kekuatannya dan kapan harus menahan diri. Saya yakin dia belum mencapai batas maksimalnya dengan GP24. Dia masih mencari setup terbaik dan menyimpan trik tertentu yang belum ia tunjukkan, tambah Tardozzi. Hal ini semakin memperkuat anggapan bahwa Marquez adalah faktor pembeda dalam persaingan MotoGP 2025. Kecepatan yang ia tunjukkan hanya dalam beberapa hari tes sudah cukup untuk membuat lawan-lawannya khawatir. Marquez sendiri mengakui bahwa meskipun ia cepat di Buriram, ia masih dalam tahap eksplorasi terhadap GP24. Saya masih mencoba berbagai setup dan memahami batas maksimal motor ini. Setiap perubahan memberi sensasi berbeda, dan saya ingin menemukan kombinasi terbaik sebelum balapan pertama, kata Marquez. Pernyataan ini semakin menegaskan bahwa kecepatan yang ia tunjukkan di Buriram belumlah puncaknya. Marquez masih terus bereksperimen dengan berbagai pengaturan untuk mendapatkan keseimbangan sempurna antara kecepatan dan konsistensi. Sementara itu, Ducati kini semakin yakin bahwa kombinasi Marquez dan GP24 adalah senjata ampuh untuk musim ini. Dengan kemampuan luar biasa Marquez dalam memahami karakter motor, Ducati berharap dapat mempertahankan dominasinya di MotoGP 2025. MotoGP 2025 akan resmi dimulai pada 28 Februari mendatang di sirkuit Buriram, Thailand. Tardozzi mengaku sangat antusias untuk melihat bagaimana Marquez akan bersaing dalam balapan sesungguhnya. Saya tidak sabar melihat bagaimana Marc menghadapi persaingan di balapan pertama. Tes pramusim memang menarik, tetapi balapan adalah hal yang berbeda. Saya ingin melihat bagaimana dia bertarung dengan Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Fabio Quartararo, ujar Tardozzi. Ducati memiliki ekspektasi tinggi terhadap Marquez. Mereka berharap kombinasi antara pengalaman dan gaya balap agresifnya dapat membawa gelar juara dunia kembali ke tangan mereka. Namun, Marquez sendiri tetap merendah dan fokus pada proses adaptasi. Saya tidak ingin terlalu cepat mengambil kesimpulan. Tes berjalan positif, tetapi balapan sesungguhnya akan memberi gambaran lebih jelas. Saya hanya ingin menikmati proses ini dan mencoba memberikan yang terbaik untuk Ducati, ujar Marquez. Musim MotoGP 2025 diprediksi akan menjadi salah satu musim paling kompetitif dalam beberapa tahun terakhir. Dengan hadirnya Marquez di tim pabrikan Ducati, rivalitas internal antara dirinya dan Bagnaia semakin menarik untuk disaksikan. Selain itu, tim-tim lain seperti Yamaha dan KTM juga berusaha meningkatkan performa mereka untuk menyaingi dominasi Ducati. Fabio Quartararo dari Yamaha juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam tes pramusim, sementara Jorge Martin yang kini memperkuat Aprilia juga tampil menjanjikan. Dengan banyaknya pembalap yang berpotensi meraih kemenangan, MotoGP 2025 bisa menjadi musim yang penuh kejutan. Namun, perhatian utama tetap tertuju pada Marquez.
Apakah dia akan mampu membawa Ducati meraih kejayaan? Ataukah justru Francesco Bagnaia yang akan mempertahankan statusnya sebagai pembalap terbaik Ducati? Satu hal yang pasti, Tardozzi dan seluruh tim Ducati menantikan debut resmi Marquez di lintasan balap MotoGP 2025. Dengan kecepatan yang sudah ia tunjukkan di Buriram, banyak yang percaya bahwa Marquez masih memiliki senjata rahasia yang belum ia perlihatkan sepenuhnya. Semua mata kini tertuju pada seri perdana di Thailand pada 28 Februari mendatang.